kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini mengikuti kegiatan terkait dengan sosialisasi Fatwa MUI Kota Bima. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres bahwa Bapak Kapolres tidak bisa hadir di tempat ini bersama kita semua karena beliau ada kegiatan terkait dengan dimulainya operasi Zebra Rinjani pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Ketua LPA Ibu Julianti terkait dengan beberapa fenomena yang terjadi di Kota Bima. Dan kami sebelumnya di Kasat Bimas banyak juga kejadian-kejadian serupa termasuk yang disampaikan oleh Ibu Ju tadi. Kebetulan kejadiannya di masa kami dan kami sendiri yang mengamankan pelakunya. Memang Bapak Ibu dan yang saya hormati, ada beberapa kejadian yang tentunya ini peran bukan kami saja Bapak Ibu, tapi peran kita semua, terutama orang tua. Kami pernah mengamankan jadi pemuda dan pemudi. Satu pemudinya 6 pemudanya yang waktu itu kami amankan ke Polsek beberapa hari terkait dengan pesta miras cewek dan cowok. Alhamdulillah kami mengundang mulai dari lurah, RT RW termasuk orang tuanya. Dan setelah kami berikan pembinaan, kami kembalikan kepada orang tuanya masing-masing untuk dilakukan pembinaan. Jadi terkait dengan pembinaan anak, ini adalah peran dan tugas kita sebagai orang tua, itu yang utama. Jadi saya mohon untuk kita semua, kita sampaikan ke masyarakat sebagai tokoh dan sebagai orang tua juga, untuk terutama anak ini harus menjadi perhatian khusus karena tentunya kita tidak mau generasi bangsa ini akan terkena pidana maupun yang lainnya. Yang berikutnya, kami juga mengalami ada beberapa menangani kasus terkait dengan meningkatnya kasus pencurian. Setelah kami analisa termasuk kami mengungkap kasus-kasus tersebut, rata-rata terakhir yang kami temui itu setelah melakukan pencurian kami mengungkap kasusnya narkoba. Jadi untuk membeli sabu-sabu. Jadi saya minta kepada kita semua, terutama kita yang hadir dalam forum ini, di setiap kesempatan mungkin bisa disampaikan kembali himbauan kepada masyarakat karena memang itu adalah tugas kita semua supaya anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya bisa menggapai cita-citanya dan juga sebagai penerus bangsa ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insyaallah Fatwa MUI Kota Bima nanti insyaallah kami akan sosialisasikan terutama kepada ujung tombak daripada terciptanya Kaptipmas di wilayah kita adalah Babin Kaptipmas. Insyaallah nanti kami akan sampaikan, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Porgasi tadi,
Kami juga beberapa hari yang lalu kami mengikuti rapat di Polda, dan yang disampaikan beliau terkait dengan pacuan kuda itu memang kami lakukan penjelasan dari manajer KEP Mandalika. Insya Allah akan sudah disiapkan lahan, sudah puluhan hektar untuk pacuan kuda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, demikian pandangan dari Polres Bima Kota yang disampaikan oleh Kasat Binmas Ibtu Suratno. Intinya adalah siap mengawal dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa Hukum UI untuk kebaikan warga Kota Bima. Ibu Bapak, kami minta satu lagi yang wakili Dandim 1608 Bima. Silakan. Tiba-tiba. Ini Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak kami, izin saya perlu memperkenalkan diri dulu. Siap. Izin, nama kami Mustamid Hidayat. Mohon maaf, saya baru 2 hari dapat tugas di Bima. Saya sebagai pasiter Kodim Bima. Sebelumnya kami bertugas di Papua. Untuk itu kami mohon maaf karena saya belum tahu betul di sini, karena saya tugas di sana selama 26 tahun. Karena sebelumnya Kota Bima ini saya belum mengerti, dan sebelumnya saya mohon maaf. Siap. Mungkin apapun kebijakan dan apa itu kami akan dukung, Pak. Mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus MUI Kota Bima kami ucapkan selamat datang pasiter yang baru. Mudah-mudahan kita selalu bersinergis dan dalam naungan lindungan Allah Rabbul Alamin. Amin. Ibu Bapak yang berbahagia, selanjutnya kami persilakan pokok-pokok ide pikiran dari kantor Kementerian Agama Kota Bima yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Taufikur Rahman MPD. Silakan. Lo aki ditakir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua MUI Kota Bima, Bapak yang mewakili Wali Kota Bima, Kapolres, Dandim, dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, pada dasarnya kami di Kementerian Agama Kota Bima sangat mendukung semua poin-poin yang terkandung di dalam Fatwa MUI, karena ini bermakna untuk kemaslahatan umat, khususnya kemaslahatan kehidupan anak dan masa depan anak-anak, seperti yang diinginkan oleh kita bersama, terutama terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan visi misi di LPA Indonesia, khususnya LPA Kota Bima. Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya juga pacuan kuda itu tidak bermasalah secara sosial, secara keagamaan. Hanya pada saat pacuan kuda itu terjadi, ada hal-hal kurang positif yang kelihatannya fenomena yang terjadi seperti itu adanya. Misalnya, tadi disebutkan tentang eksploitasi anak.
pada saat tersebut terjadi, misalnya ada memang anak-anak yang hobi berkuda karena memang keluarganya, keturunannya dan orang tuanya punya kuda. Tetapi misalnya pada saat itu adalah pada jam belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak dipekerjakan untuk mencari uang dan lain sebagainya. Sehingga ini juga bisa bermakna tidak positif. Yang ketiga, misalnya kita orang tua pada saat pacuan kuda, karena umumnya pacuan kuda itu pada siang hari. Umumnya mulai dari jam 9, kadang-kadang sampai jelang maghrib. Banyak waktu yang tersita untuk keluarga besar kita yang tidak melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Memang karena fasilitas ibadah di tempat kepacuan kuda itu kadang-kadang tidak seindah yang tersedia di tempat lain. Kemudian ada unsur-unsur perjudian. Ini yang sangat marak sekali. Mau perjudian dalam bentuk apapun, itu adalah hukumnya tidak dibolehkan oleh aturan negara, lebih-lebih oleh norma agama kita, khususnya agama Islam dan seluruh agama di Nusantara melarang perjudian. Kemudian berikutnya ada memang cacian seperti yang disampaikan di redaksi fatwa itu, kata-kata yang kurang indah. Walaupun ini juga mungkin untuk tradisi kampung tertentu ini adalah hal biasa. Tetapi karena itu kami di Kementerian Agama sangat mendukung visi misi apa yang disampaikan oleh Adinda, Ibu Ketua LPA, dan seluruh apa yang disampaikan di dalam Komisi Fatwa. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres dan Dim Kota Bima yang sangat mendukung sehingga tercipta masyarakat Kota Bima, masyarakat yang baldatun toibatun warabun ghafur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pandangan dari pemerintah sudah, dari Pordasi sudah. Sekarang izinkan kami untuk meminta pandangan dari Ormas Islam dulu. Yang wakili NU tadi, beliau kebelet ke belakang, tapi sudah menitipkan melalui pesan singkat WA. Intinya siap mendukung terhadap putusan fatwa hukum MUI dan pandangan dari LPA yang luar biasa. Tetapi permintaan beliau ada satu juga, bahwa jangan sampai kita berpikir pacuan kuda tidak diadakan. Nah, Mada bisik dengan Ketua Komisi Hukum dan Fatwa dalam putusan fatwa sebagai gambaran kita semua bahwa tidak ada satu klausal hukum dan poin-poin yang ada dalamnya yang melarang pacuan kuda. Itu catatan utama bagi kita semua. Baik, kami persilakan kepada pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Bima. Sampai ke Kenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa walau kana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku
pimpinan dari salah satu ormas Islam yang ada di Bima ini, yaitu dari pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Bima, terkait dengan materi pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu mensosialisasikan apa yang menjadi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kondisi generasi kita, di mana akhir-akhir ini memang marak terjadinya eksploitasi anak, terutama yang terjadi di Kota Bima ini. Saya agak terkesima tadi ketika disampaikan oleh Ibunda yang dari LPA tadi, mengungkap beberapa fakta yang terjadi pada anak-anak kita di Kota Bima ini. Betul-betul sangat miris, ya. Yang ada dalam benak saya selama ini hanya terjadi di kota-kota besar saja. Tapi ternyata di Kota Bima kita tercinta ini hanya terlihat seperti gunung es saja, jadi mencuat di atas permukaan itu hanya beberapa saja yang baik saja. Ternyata sangat kompleks terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat di Kota Bima ini. Saya ingin mohon waktu nanti sedikit, Pak. Mungkin tidak seperti yang diinikan tuh 5 menit atau 7 menit, mungkin bisa lebih dari itu sedikit. Ya. Saya ingin sedikit mensitir hadis yang panjang, tetapi saya akan mengeksposnya awal hadis saja, di mana hadis ini menceritakan dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu di hadapan para sahabat dan pengikutnya, di mana beliau memprediksi kondisi umatnya yang terjadi setelah beliau. Jadi kondisi umat yang terjadi di masa yang akan datang, ya, diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Dan apa yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu itu kurang lebih hampir terjadi semua pada masa kita sekarang ini. Bahkan kalau saya melihatnya tidak meleset 1 milim dari apa yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Nabi bertanya di hadapan para sahabatnya, kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fassaqa sababukum wa taraktum jihadakum. Bagaimana pendapat kalian jika suatu saat nanti terjadi dan tercipta suatu kondisi di tengah-tengah kamu merajalelanya kezoliman dan kemungkaran, di mana perempuan-perempuan kamu melampaui batas, mereka tidak punya lagi rasa malu, mereka dengan terang-terangan mengumbar nafsu dan auratnya, menggadaikan dan menjual harga dirinya hanya demi untuk kepentingan dunia, bahkan demi sesuatu nasib. Wa taraktum wa fassaqa sababukum. Kemudian para pemuda dan remajanya, mereka menjadi orang-orang yang fasik. Mereka tumbuh dan berkembang sebagai generasi pemabok, generasi penjudi, generasi pemerkosa, generasi yang ugal-ugalan, generasi narkoba, dan generasi yang lalai. Wa fassaqa sababukum.
Dan kamu, wahai para orang tua, wahai para pemimpin, tidak peduli dengan kondisi. Kamu seolah-olah tidak mau tahu terhadap kondisi generasi. Tidak peduli dengan keadaan generasimu dan tidak mau mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya untuk memberantas penyakit masyarakat, terutama yang terjadi pada generasi. Ini yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Yang saya katakan tadi hampir tidak meleset 1 mili pun dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua atau berharap kepada kita semua, ya. Yang pertama tadi, kami sangat welcome dan sangat setuju sekali dengan butir-butir yang disampaikan, ya, yang ya barangkali ini sudah dipastikan ini bisa mungkin di fatwa umum ini, ya. Kami berharap fatwa umum ini menjadi acuan kita dan kami sangat setuju sekali dengan butir-butir yang disampaikan itu, karena memang sangat sejalan dengan apa yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, barangkali solusi yang juga harus kita pikirkan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi masyarakat kita pada saat sekarang ini? Kalau saya teruskan dari apa yang hadis panjang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, maka salah satu peran utama dalam kita berupaya untuk membina dan membimbing anak-anak kita ini adalah peran orang tua dan pemimpin, terutama peran orang tuanya tadi. Kita semua tahu, ya, Nabi katakan kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Ini menggambarkan betapa anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang terdekatnya. Dan lingkungan yang terdekat, yang paling dekat adalah orang tuanya. Karena itu Nabi katakan yang menyebabkan anak itu menjadi hitam atau putih, yang menyebabkan anak itu menjadi Nasara atau Yahudi atau Majusi adalah orang tuanya. Oleh karena itu peran orang tua sangatlah menentukan di dalam kita berupaya membina dan mendidik anak ini, sehingga anak-anak di kemudian hari akan menjadi anak-anak yang berguna, tidak saja bagi bangsa dan agama, bangsa dan negaranya, tetapi juga yang terutama adalah bagi agamanya. Karena agama yang menyangkut terkait dengan moralitas anak itu, sehingga di dalam sepak terjangnya insya Allah anak kita bisa menjadi anak yang soleh, ya, anak yang kita harapkan kebaikan-kebaikannya, sehingga upaya kita dalam mengeksploitasi menjadi jalan keluar dalam masalah yang terkait dengan eksploitasi anak ini bisa kita temui jalan keluarnya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita dengarkan pandangan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bima. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Gufran Sanusi, SOS MH. Syukur untuk Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang mulia, ayahanda kami pernah mengajar saya di SMP kelas 3, di SMP 1 kelas 82, 83, 84, 85. Haji Abidin, Haji Idris yang kami muliakan, yang mewakili pemerintah, DPR dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kami yang ada di Kota Bima. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena kita diberikan kekuatan untuk hidup dalam rangka khalifatan fil ard, bukan untuk makan, tapi khalifatan fil ard, di atas muka bumi. Kemudian selanjutnya saya ingin sampaikan, walaupun ini belum saya baca, sebenarnya 1 hari sebelum ini harus dibagi, kita bahas dulu secara organisatoris. Ya, apa yang saya ngomong pada hari ini masih bersifat pribadi sebagai orang Muhammadiyah, saya bukan organisasi. Karena dadakan, saya ingin ini kita bahas 1 bulan, jangan 1 jam begini. Ini persoalan krusial. Saya memang mindset berpikir saya datang dari rumah itu ada pacuan kuda. Tapi setelah di sini apa yang disampaikan oleh PA, saya sudah lupakan pacuan kuda gitu. Karena saya hobi pacuan kuda dari umur 5 tahun. Gitu. Saya punya kuda juga dulu, yang dibawa ayah saya dari Tambora karena dia penjaga Pagap Praja dulu, penjaga kopi di Tambora. Kuda yang dipakai itu saya pacuan, namanya Sekidori dulu. Ya, Raka Panggung Tinggi Goncodo. Namori aja paham ini ya. Itu yang pertama, hobi kuda. Kemudian Raba Putra, ya. Itu kuda kita gitu ya. Kemana-mana saya ikuti. Walaupun pulang dengan sertifikat 1 lembar habis uang 10 juta. Ya, tapi itulah kebahagiaan tersendiri. Ya, tapi sekarang bukan tidak cinta, tetapi takut kepada ibu, dilarang pelihara kuda, bau taing hati jauh. Toat tapi adik-adik ya, waris eda kuda komba. Jarak komba aja keringul lupa ya. Karena nenek kuda serah lewele itu jarak jadi jarak mana itu terlepaskan itu. Setelah di sini sudah lupakan kuda. Apa yang ditangisi oleh ketua LPA itu menjadi tanggung jawab bersama kita. Ketuamu, apa yang dilakukan ini adalah hasil itu. Mada ringa-ringa jenggahi para ulama itu bahwa apabila para pemimpin melupakan pendidikan iman dan takwa kepada Allah, tunggulah akan muncul masalah persoalan-persoalan itu. Ya, akan muncul persoalan. Walau ana alal Qur'an wa taqaw la fatana barakati minas samai wal ard falanki kajabu fa ahdinakum bima kanu yaksibun, kata Allah. Seandainya penduduk-penduduk negeri ini tidak beriman dan bertakwa kepada, tunggulah kehancuran. Makanya siapapun jadi wali kota, jadi gubernur, program pertamanya pendidikan iman dan takwa kepada Allah. Ya, punya kalau tahu negara itu, para pemimpin terperhatikan itu. Ain persalahkan kuda, salahkan ini dulu. Pemimpin dulu harus menjadi tanggung jawab di negara kita ini. Oleh sebab itu, mari kita pemilih pemimpin yang pikir tentang agama dulu yang pertama. Ain tentang uang terus gitu. Ya. Mada teringat juga pada saat saya jadi ketua panitia porseni di antara fakultas Universitas Muhammadiyah Makassar. Rektor Mada seorang kiai hebat, tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Kita mau porseni Pak Rektor, Pak Kiai. Apa olahraganya? Sepak bola. Saya tidak setuju. Kalau olahragamu berkuda, pacuan kuda dan berenang, saya bangun sekarang pacuan kuda, katanya. Ya, artinya gitu. Saya bukan persoalan mati sekarang, mati besok itu urusan Allah. Jangan atur urusan Allah. Madesnya kita bara beda lah maden ini. Mades mbak mai sama saja sudah diatur. Ain ini jadi apa mau madarus kan urusan Allah sudah diatur semua itu. Bahkan dom made ada loko inawar atur rumah. Ya. Makanya ada saya baca buku, jangan campuri urusan Allah. Soal kematian urusan Allah. Iya, urusan Allah. Mamade ke keponakan mada apa ini juk jarak gitu. Malamnya saya salaman itu. Dan tikana gue karena azimelo keluarga mada veina sae vei madam kento oke. Ya, si cantik gagas sekali anak itu. Kita ndak karena itu hak prerogatif Allah, soal mati itu urusan Allah. Jangan salahkan siapa. Ya, persoalan fatwa MUI Mada akan bahas di organisasi kami. Mada terima atau tidak terima tidak menjadi persoalan. Tapi yang baik, yang hak itu kita bela. Yang tidak baik itu cuma Madal Ugestoi tentang ini hanya bagaimana pemerintah mengurangi judi saja. Persoalan kuda, juki itu kia persoalan made itu na tonda jara lo mori rau. Adi anak toy Mada Dasanti rata-rata pecuan kuda, tetapi tonda jara 10 kali baru bisa sakit gitu. Ya. Kemudian sepupu dari penaraga kan tuh ini tonda jara 100 kali mori. Itu rahasia Allah gitu. Ya. Tapi mai pemerintah gitu. Pikirkan pendidikan agama ini gitu.
Ini miras jual terang-terangan itu Pak gitu. Jual terang-terangan itu. Kita nanti dulu kuda itu maksiat yang begitu luar pusat daripada maksiat. Nono sih, ya. Ya nono kayaknya. Ya. Tangkap palavara ditangkap. Dijual bebas begitu saja gitu. Iya. Di mana pemerintah? Ya. Palamada yo sinenti ndak umi sempur jam tinggal gori. Ya. Tinggalan gori gitu. Maita uru mapenti-pentingnya tapi sumber kemaksiatannya bukan kuda. Tapi sumber kemaksiatan adalah minuman keras dan sejenisnya itu dulu. Ya. Apakah ada political will kemauan bandar pemerintah untuk dia cari kefikim ke lain? Tibarana gitu. Ya. Coba di Surafoka, ada sebuah pemuda Muhammadiyah pernah lau ceramah doakan bersama-sama itu nente lopi. Warjamai pemerintah ti para kondang kon sekali takke. Si ginaede maajan imam, makmum iman, imam tiara do kono tiwara karoa. Ya. Tetap pemerintah itu. Pala tawar senapa madana apa. Ya, masih banyak. Mari kita berbicara tentang ini nih. 1 bulan jangan 7 menit seperti ini aja Kak. Dia main-main akin. Aktif pala model Devara juga main-main. Dede silakan dah saya itu. Oh mati yo. Ayo main-main. Mari kita betul-betul berbicara tentang ini sampai tumpah darah sekalipun kita berbicara hak kebenaran. Wa qul jal hak wa jahakal batil. Innal batilan kana jahukan. Allahu Akbar. Mai tekaulo mepenti soal kuda nomor 60. Ya. Soal minum keras dan lain-lain itu dulu, soal moral, terutama moral. Tapi bagaimana itu susah nih, bahwa nuntuk mi ya, sama ada ko bui do pete ngori nuntuk pada. Untuk sebentar lebih kan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Siter, mohon jangan kaget. Ini karakter sahabat kami di Muhammadiyah. Jadi kalau rapat-rapat pimpinan daerah Muhammadiyah itu meja bisa pecah Pak, gara-gara dipukul sama beliau. Tapi tanpa ada semangat seperti ini, suasana nggak hidup. Yakin saja seperti itu. Harus menjadi rahmatan Allah hingga mata penampilannya tapi hatinya baik gitu. Insya Allah semua kita doakan beliau tetap sehat walafiat. Ibu bapak hadirin berbahagia, pandangan-pandangan kita yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan oleh Ustaz Sukrila dan Ibu Ketua LPA tadi, Ibu Juriati Magister Hukum, demikian warnanya. Pewarnaan yang lebih kental kemudian, izin kami sepakat dari Majelis Ulama Indonesia untuk merumuskan dalam kegiatan selanjutnya. Artinya selesai pertemuan di sini kepada tim perumus nanti untuk tidak kemana-mana, tapi standby di dalam ruangan ini. Ibu bapak hadirin berbahagia, Bapak Wali Kota, mohon maaf, Bapak Ketua